Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin. Ustaz? Sina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Pada pelajaran kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ijarah, yaitu hukum sewa menyewa. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang ja'alah, yaitu memberikan imbalan kepada seseorang atas pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya adalah tentang hukum mukhabarah dan muzara'ah. Dan insyaallah jika cukup waktunya kita akan lanjutkan pembahasan tentang Ihya'ul Mawad. Qala al-muallifu rahimahullah. Aslun. Wa kullu ma amkana lintifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Artinya segala sesuatu yang mungkin untuk diambil manfaatnya dan disertai dengan utuhnya barang tersebut tidak habis. Jadi barang tersebut itu hanya diambil manfaatnya, dimanfaatkan saja. Sahhat ijaratuhu, maka hukumnya sah untuk disewakan. Yang sah untuk disewakan itu adalah segala sesuatu yang mungkin diambil manfaatnya dan barangnya tetap utuh. Maka hukumnya sah untuk disewakan. Seperti rumah. Maka diambil manfaatnya untuk tempat tinggal. Barangnya tetap utuh. Setelah selesai akad kontraknya untuk sewa menyewa itu, maka barangnya kembali lagi kepada pemiliknya, sekaligus manfaatnya untuk disewakan kembali kepada orang lain. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya mobil, kita menyewa mobil untuk kita naiki bepergian ke suatu tempat, maka mobilnya adalah utuh, diambil manfaatnya yaitu untuk melakukan perjalanan, menempuh perjalanan pergi ke suatu tempat. Maka yang seperti itu hukumnya dibolehkan untuk disewakan. Idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayni. Jika perkirakan manfaatnya itu bisa diukur dengan salah satu di antara dua. Yang pertama adalah bimuddatin, dengan waktu. Ya, misalnya sewa rumah untuk 1 tahun, maka ditentukan ini sewanya untuk 1 tahun. Dan diukur dengan waktu. Au amalin, atau diukur dengan pekerjaan. Ini adalah untuk ijarah
untuk amal. Jika kita menyewa orang untuk mengerjakan sesuatu, tukang bangunan misalnya, untuk membangun bangunan, untuk merenov rumah, atau membuat suatu bangunan, misalnya buat kolam ikan, atau buat septic tank, dan yang lain-lain. Maka yang seperti itu disebut ijaratul amal. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya ijarah itu ada dua macam. Yang pertama yang diukur dengan waktu itu adalah disebut dengan ijaratul ain, yaitu menyewakan benda. Kemudian yang kedua adalah ijaratul amal, yaitu menyewakan pekerjaan. Artinya orang bekerja untuk kita dan kemudian kita kasih upahnya. Maka itu disebut dengan ijarah amal. Tukang jahit misalnya, kita kasih kain untuk menjahitkan baju kita. Maka setelah selesai kita kasih upahnya. Ijaratul ain menyewakan barang atau benda, misalnya motor disewa untuk 1 hari, kita kasih upahnya per hari misalnya 30.000, maka kita bayar upahnya 30.000. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik manfaat itu berupa manfaat dari benda ataupun berupa suatu pekerjaan, maka yang seperti itu disebut dengan ijarah sah. Untuk dilakukan ijarah dengan diperkirakan manfaat tersebut dengan salah satu di antara dua, yaitu dengan waktu atau dengan bentuk pekerjaan. Wa itlaquha yaqtabi ta'jilal ujrah. Dan jika sewa menyewa itu secara mutlak tanpa menyebutkan dalam akad pembayaran upahnya pada waktu tertentu, tanpa menentukan waktunya, maka hukumnya harus segera dibayarkan upahnya setelah selesai pekerjaan tersebut. Atau jika tidak disebutkan bahwasanya pembayarannya setelah disewa atau selesai, maka pembayaran upahnya yaitu di awal, jika itu adalah berupa menyewa barang atau benda. Illa ayyushtarata at-ta'jil, kecuali jika disyaratkan atau ditentukan pembayarannya, ditentukan tempo pembayaran upahnya, pembayaran sewanya. Misalnya sewanya dibayarkan setiap akhir bulan, maka dibayarkan pada akhir bulan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Atau pekerjaan tidak setiap hari, misalnya tukang digaji atau diupah itu setiap hari Sabtu, setelah bekerja selama 1 pekan, 1 minggu, maka hukumnya dibayarkan pada waktu tersebut yang sudah disebutkan, ditentukan di awal saat terjadi akad. Jika disebutkan waktunya kapan pembayarannya ditentukan, maka sesuai dengan waktu tersebut dilaksanakan atau dibayarkan upahnya atau sewanya. Adapun kalau tidak ditentukan, maka tidak menyebutkan waktu pembayarannya, maka pembayarannya dilakukan seketika
di awal terjadi kesepakatan untuk sewa menyewa. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain. Dan tidak batal sewa menyewa itu dengan meninggal atau mati salah satu di antara dua orang yang berakad ijarah ini. Baik yang menyewa ataupun yang menyewakan. Yang pemilik barang yang menyewakan barangnya untuk orang lain. Baik yang menyewa atau yang menyewakan, seandainya salah satu dari keduanya itu meninggal dunia, maka akad ijarah itu tetap bisa berlanjut, tidak terputus dengan meninggalnya matinya salah satu di antara dua orang yang berakad ijarah. Wa tabtulu bitalafil ain, dan akad ijarah itu bisa batal jika barang yang disewa itu rusak. Bitalafil ainil mustajarah, menyewa mobil kemudian ternyata mobilnya rusak, maka bisa batal sewa menyewa. Menyewa hewan tunggangan, binatang tunggangan, ternyata hewannya mati, maka batal akad sewa menyewa. Walau dhamana 'alal ajir illa bi'udwan, dan tidak diwajibkan bagi orang yang menyewa untuk mengganti kecuali jika kerusakan itu, jika matinya binatang tadi dicontohkan itu karena keteledoran, kesalahan dari orang yang menyewa. Adapun jika memang ternyata setelah disewa baru 2 hari dilakukan perjalanan, di tengah perjalanan hewannya mati karena sudah ajalnya hewan tersebut, waktunya untuk mati sudah ditentukan oleh Allah, atau karena sakit kemudian setelah itu mati hewan tersebut sehingga tidak bisa dilanjutkan perjalanan, maka terputuslah akad sewa menyewa sampai di situ. Dihitung sudah 2 hari, sewanya 10 hari, yang dibayar misalnya 10 dinar, maka dikembalikan sisanya yaitu 8 dinar karena baru terpakai 2 hari. Ya begitu, ya terputus, terhenti di tengah jalan jika barang yang disewakan itu mengalami kerusakan, tidak bisa dipakai lagi. Mobil misalnya sewa, kemudian mobilnya rusak, nggak bisa jalan, maka dihitung sudah berapa yang kira-kira terpakai, ya, sebanding dengan harga sewanya. Misalnya udah perjalanan sampai di Semarang, padahal dia mau ke Surabaya, terus tengah perjalanan ternyata mobilnya mogok. Ya, maka dihitung, diperkirakan berapa sewanya untuk perjalanan sampai Semarang itu, sisanya dikembalikan kepada orang yang menyewa. Seperti itu aturan dalam hukum Islam. Jika terjadi kerusakan maka batal akad ijarah ain, ijarah atau menyewa barang atau benda, dan tidak diwajibkan untuk mengganti bagi orang yang menyewa kecuali jika itu terjadi karena kesalahannya, karena keteledoran. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan ijarah, sewa menyewa. Dan saya ulang lagi, mungkin ada yang baru ikut, baru masuk, bahwasanya dibolehkan, hukumnya sah sewa atau menyewa, sewa menyewa atau ijarah pada setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Manfaat itu bisa diukur dengan 2 cara. Yang pertama adalah satu dengan
menghitung waktunya. Sewa rumah selama 1 bulan. Per bulan berapa sewanya? Per tahun berapa sewanya? Dihitung dengan waktu seperti itu. Sewa baju untuk acara pernikahan kan yang pengantin itu kan sewa dari tukang rias pengantin itu kan disewakan baju dan untuk 1 hari selama resepsi pernikahan, maka ya dihitung sewanya berapa. Atau yang kedua adalah ijaratul amal, yaitu menyewa orang untuk bekerja, tukang bangunan misalnya, maka dikasih upah untuk amal atau pekerjaannya. Tukang jahit dikasih upah untuk jahit. Tukang masak misalnya dikasih upah menyewa tukang masak untuk acara hajatan. Seperti sekarang ini lagi ramai hajatan lagi minggu-minggu ini. Ya, maka menyewa orang untuk diupah bekerja untuk memasak, maka itu disebut dengan ijaratul amal. Dan kemudian jika tidak ditentukan waktu atau tempo pembayaran, maka harus dibayar di awal. Tapi kalau sudah disepakati dari awal saat akad, saya bisa bayarnya pertengahan bulan, tanggal 15, karena baru dapat uang itu setiap tanggal 15. Maka ditentukan seperti itu boleh. Ya. Tidak di awal pembayarannya, maka baru ya, jika terjadi kesepakatan, maka itu hukumnya boleh dibayarkan sesuai waktu yang ditentukan. Kalau tidak, maka dibayar di awal. Dan akad ijarah ini tidak batal dengan meninggal atau matinya salah satu di antara dua orang yang berakad, baik yang menyewa atau yang menyewakan. Jika meninggal dunia, maka akad ijarah ini, sewa menyewa ini tetap lanjut, tidak terputus, tidak berhenti dengan meninggalnya atau matinya salah satu di antara dua orang yang menyewa atau mau menyewa. Kemudian akad ijarah itu bisa batal dengan rusaknya barang yang disewa, dan tidak wajib mengganti bagi orang yang menyewa kecuali jika kerusakan itu terjadi sebab perbuatannya, sebab kesalahan. Selanjutnya adalah tentang mukhabarah dan muzara'ah. Tentang ja'alah. Faslun wal ja'alatu jaizah. Ja'alah itu adalah hukumnya boleh. Wa huwa ayyashtarita fi raddi dhallatihi iwadan ma'luman. Contohnya ya, ja'alah itu adalah jika seseorang mensyaratkan bagi siapa yang bisa mengembalikan barangnya yang hilang, maka akan dikasih upah sekian, 10 dinar. Fa'idha raddaha, ternyata ada satu orang yang datang, ini barangnya, disebutkan barangnya seperti ini sifatnya. Jika ada yang sanggup, yang bisa menemukannya, maka saya akan kasih upah sekian. Disebutkan, makluman harus disebutkan, 10 dinar misalnya. Maka jika ada yang datang, ini barangnya saya yang nemu, istahaqqa dzalikal iwadul masydud, maka hukumnya boleh bagi orang tersebut berhak untuk menerima hadiah yang seperti kalau sayembara itu kan, siapa yang bisa menemukan ini maka dapat upah. Upah tersebut berhak dimiliki oleh orang yang menemukannya. Ja'alah juga bisa dilakukan untuk semua pekerjaan yang dilakukan, tidak hanya mencari barang yang hilang.
Tapi semua barang yang semua pekerjaan yang dilakukan seseorang kemudian dikasih upahnya. Maka yang seperti itu juga dalam Islam disebut dengan ja'al. Berbeda dengan ijarah tadi. Mirip-mirip. Akan tetapi ya, ja'alah ini ya, lebih mudah syarat-syaratnya daripada ijarah yang sebelumnya tadi. Menyewa orang lain untuk bekerja atau ijarah amal itu banyak syarat yang harus diperhatikan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Adapun kalau ja'ala ini lebih mudah, yaitu menjanjikan pada orang yang bekerja melakukan suatu pekerjaan upah atas pekerjaannya. Maka yang seperti itu disebut juga ja'al. Misalnya saya berakad, nggak pakai akad ijarah, tapi akadnya ja'al. Kamu kerjakan ini tembok pagar ya, sekeliling rumah, mengelilingi rumah saya dari depan, samping, belakang, muter. Setelah selesai kamu saya kasih upah sekian dengan akad ja'alah, maka itu pun ya, hukumnya sah, dibolehkan, dan itu yang disebut sebagai ja'al. Aslun wa idza dafa'a ila rajulin ardhan liyazra'aha. Jika seseorang menyerahkan pada orang lain tanah atau sawah yang kosong, liyazra'aha, supaya orang tersebut menanamnya. Wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha. Kemudian mensyaratkan bagian dari hasil panennya untuk orang tersebut yang bekerja menanamnya itu, lam yajuz, maka hukumnya tidak boleh. Dan tidak boleh hukumnya muzara'ah, yaitu seseorang memiliki sawah, lahan kosong, sawahnya itu enggak ada tanamannya. Orang ini ya, tidak mau bekerja untuk bercocok tanam. Akhirnya sepakat dengan orang lain untuk bekerja menanam di sawahnya itu. Dan mensyaratkan bagian dari hasil panennya nanti, misalnya 1/4 dari seluruh hasil panen untuk kamu, untuk orang tersebut. Maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Wa in akrahu, adapun jika menyewakannya, ia menyewakan tanah tersebut bidahabin, dengan emas, artinya menyewa kemudian dibayar ya, sewanya dengan emas, au fiddatin, atau dengan perak, au syarafa lahu ta'aman ma'luman fi dhimmati, atau ya, mensyaratkan dan nanti akan membayarkan sewanya itu dengan makanan pokok yang diketahui, misalnya beras 1 kintal sebagai sewanya, izin matihi, tapi ya, tidak diambil dari hasil panen tersebut. Secara akadnya dia mengatakan nanti saya bayar sewanya menjadi tanggungan saya, jaza, maka yang seperti itu baru dibolehkan. Jadi menyewakan tanah ke orang untuk dia menanami tanaman, untuk bercocok tanam, untuk
maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan, yang menyewakan dengan syarat menyewa itu sewanya dibayar dengan emas, dinar atau fiddah atau dengan perak dirham, atau dibayar dengan bahan makanan, beras misalnya atau gandum 1 kuintal, nanti dibayar dan itu menjadi tanggungannya sebagai utang. Akadnya adalah sewa menyewa sawah atau tanah. Itu hukumnya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu jika ada orang punya tanah, kemudian sepakat dengan orang lain, saya nggak menanam, menggunakan tanah ini untuk saya tanami. Kamu yang menanamnya, tapi kamu nanti setelah panen kasih ke saya setengah dari hasil panen. Maka yang seperti itu disebut muzara'ah. Hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya lam yajuz, hukumnya tidak diperbolehkan. Ini adalah disebut dengan muzara'ah. Adapun mukhabarah itu juga hukumnya tidak diperbolehkan jika yang ditanam itu bukan tanaman yang untuk sawah seperti padi atau gandum, tetapi kebun, misalnya kurma. Orang punya kebun kurma, orang punya kebun kosong, kemudian ditanami kurma oleh orang lain dengan kesepakatan, kamu tanami di sini. Dan setiap panen buahnya maka saya minta setengah, kamu dapat bagian setengah. Ya seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Jika tanaman itu dari pekerjaan, yang diperbolehkan seperti yang sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu adalah musaqat. Musaqat itu kalau ada orang punya kebun, kemudian di kebun itu sudah ada tanaman yang punya orang itu juga yang pemilik kebun. Namun karena dia tidak bisa merawat, tidak bisa merawat tanaman itu sehingga berbuah, kemudian setelah berbuah bisa dipanen, kemudian dipersiapkan lagi untuk supaya berbuah lagi sehingga bisa dipanen lagi, begitu seterusnya. Jadi merawat tanaman tersebut sehingga bisa berbuah secara terus-menerus. Lalu ada perjanjian hasil panennya setengah untuk saya, setengah untuk kamu. Karena kamu sudah bekerja saja, makanya seperti itu disebut musaqat, hukumnya boleh. Adapun di sini adalah muzara'ah dan mukhabarah. Kalau mukhabarah itu adalah jika orang punya tanah kosong, kemudian dia tidak memanfaatkannya untuk ditanami tanaman atau ditanami pohon. Kemudian ada orang lain yang bisa menanami pohon dan merawatnya. Namun pohonnya itu dari pekerjanya, bukan dari pemilik tanah. Maka yang seperti itu hukumnya mukhabarah ini tidak diperbolehkan. Begitu juga musaqat, begitu juga muzara'ah. Muzara'ah hukumnya juga tidak diperbolehkan. Kalau ada orang punya sawah kemudian sepakat dengan orang lain untuk menanami sawahnya itu. Lalu nanti setelah panen ada kesepakatan perjanjian, maksudnya setengah dari hasil panennya untuk pemilik tanah,
setengah dari hasil panennya untuk yang bekerja, maka yang seperti itu hukumnya tidak. Bagaimana bisa tetap dijalankan itu tetapi dengan cara yang halal yang disebutkan, yaitu dengan menyewa. Jadi jangan dibuat seperti musakon, ada kesepakatan perjanjian bahwasanya hasil panennya nanti ini untuk pemilik tanahnya sekian, untuk pemilik pekerjaannya sekian, tidak, tetapi dengan cara menyewa. Menyewa bagaimana? Akadnya adalah pemilik tanah dengan pekerja. Pekerja mengatakan saya sewa tanah kamu ini, nanti saya bayar dengan dinar atau dirham. Kalau dia punya dinar atau dirham. Atau kalau tidak, saya bayar dengan bahan makanan pokok yang menjadi tanggungan saya untuk membayar. Kalau seperti itu berarti hukumnya jadi sewa menyewa, bukan muzara'ah. Maka hukumnya boleh. Entah itu nanti diambil dari hasil panen yang dia tanam di situ juga, atau dari yang lain dia beli dari setelah panen, kemudian dia punya hasil, kemudian dia jual dengan dinar, kemudian dibayar dengan dinar setelah itu sewanya. Maka yang seperti itu hukumnya diperbolehkan. Tanpa ada perjanjian bahwasanya hasil panennya sekian untuk pemilik tanah dan sekian untuk yang menyewa. Jadi ini ya dihitungnya sebagai upah atau sewa. Meskipun yang diserahkan itu nanti adalah diambil dari hasil panennya. Mengatakan bahwasanya nanti saya bayar dengan 1 pintal gandum. Ternyata setelah panen dia menghasilkan 3 kuintal. Berarti dia ini. Hasil 3 kuintal ini ya, untuk yang menggarapkan, untuk yang menanamkan. Semuanya. Tidak dibagi. Ya, sekian untuk pemilik tanah, sekian untuk yang bekerja, yang menanam. Tapi apa? Yang menanam ini, yang bekerja, menyewanya dengan ya, bayaran sewanya ya, berupa makanan yang menjadi tanggungan. Ternyata dia mengambil dari hasil itu juga 1 kuintal sebagai upahnya, kemudian dibayarkan. Maka seperti itu hukumnya jadi diperbolehkan, karena ini jatuhnya adalah menyewa tanah, bukan akad muzara'ah. Dan ini adalah hukum yang berkaitan dengan sawah atau tanah dan pemiliknya tidak bisa bekerja untuk menanam atau merawat tanaman. Ada berapa? 3. Sebelumnya sudah kita pelajari pada pelajaran yang pada minggu yang lalu, hari Selasa minggu yang lalu. Ada namanya musaqah, itu hukumnya dibolehkan. Yaitu jika ada orang punya tanah, punya kebun kurma. Tanah yang ada tanaman pohon-pohon, ya ditanami pohon kurma. Tapi dia nggak bisa merawat. Akhirnya yang bersepakat dengan orang lain yang punya kemampuan, keahlian untuk merawat tanaman. Kamu rawat tanaman saya ini, nanti kalau panen hasilnya setengah untuk saya, setengah untuk kamu. Yang seperti itu hukumnya boleh. Itu disebut musaqah. Yang kedua dan yang ketiga yang tidak boleh itu adalah mukhabarah dan muzara'ah. Mukhabarah itu apa? Yaitu jika ada orang punya tanah kosong, lahan kosong, tidak digarap, tapi itu adalah hak miliknya tanah tersebut. Tidak ditanami pohon
sama sekali. Lalu ya bersepakat dengan orang lain, kamu tanami pohon kurma dan kamu rawat. Kalau sudah berbuah nanti, maka hasil panennya setengah untuk saya, setengah untuk kamu. Seperti tadi, ya di musaqat pembagiannya. Maka yang seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Haram. Ya, tidak boleh mukhabarah. Karena nanti dalam praktek mukhabarah ini tanamannya atau pohonnya itu dari pekerja, bukan dari pemilik tanah. Adapun yang musaqat itu pohonnya itu dan tanahnya sekaligus adalah milik dari pemilik tanah. Yang bersepakat dengannya itu hanya untuk pekerjaan merawatnya, sehingga boleh berbagi sesuai dengan kesepakatan hasil panennya untuk pemilik tanah sekian, untuk pekerjanya sekian. Maka yang seperti itu yang musaqat dibolehkan. Yang mukhabarah itu kalau tanamannya atau pohonnya itu dari pekerja, bukan dari pemilik tanah, maka yang seperti itu hukumnya tidak boleh. Begitu juga muzara'ah tidak diperbolehkan, yaitu jika orang punya sawah kosong tidak ditanami tanaman. Ya. Nah, kemudian ada orang lain ya bersepakat dengan pemilik sawah tersebut. Saya tanamin, nanti hasil panennya setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Yang seperti ini tidak. Bagaimana supaya boleh? Yaitu dengan akad sewa. Ya, dengan akad menyewa tanah tersebut. Bagaimana bentuknya akadnya? Yaitu yang ingin menanami sawah kosong tersebut datang kepada pemilik sawah itu yang tidak mau menggarapnya. Saya tanamin ini dan saya sewa tanah kamu. Saya sewa tanah kamu dan saya tanami dengan tanaman saya. Sewanya adalah 10 dinar. Atau sewanya adalah 100 dirham. Atau sewanya adalah 100 kilogram. Ya, 1 kuintal. Itu nanti akan saya bayar. Dan setelah saya selesai menyewanya. Yang seperti ini jadinya apa? Hukumnya jatuhnya bukan bukan muzara'ah dan bukan mukhabarah. Akan tetapi jatuhnya adalah seperti yang hukum ijarah tadi, menyewa. Setelah dia panen, maka hasilnya untuk dia semuanya. Untuk yang bekerja itu, yang menanam. Ternyata hasil panennya 3 kuintal, 300 kilogram. Untuk dia semuanya. Kemudian pemilik tanah nagih, kamu sudah panen, sudah selesai, berarti mana sewanya? Nah, kamu kan menjanjikan akan bayar sewanya, yaitu 100 kilogram atau 1 kuintal beras. Lalu saya bayarkan, meskipun itu diambil dari hasil panen itu juga, maka ini jatuhnya adalah sewa menyewa, bukan muzara'ah yang diharam. Jadi ada mukhabarah dan muzara'ah yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah musaqat. Supaya ya, bisa tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum syara. Orang menanam di sawah orang lain, maka ya, akadnya jangan akad muzara'ah, tetapi akadnya adalah akad sewa tanah. Jadi dari awal tadi kita bahas tentang ijarah sewa menyewa. Kemudian yang kedua adalah tentang ja'alah, yaitu memberikan hadiah bagi orang yang bisa melakukan suatu pekerjaan. Dicontohkan tadi apa? Orang yang bisa mencari barang yang hilang. Kalau bisa nemu, siapa yang bisa menemukan barang hilang tersebut, maka dapat hadiah.
hadiah. Maka yang seperti itu disebut ja'alah. Atau orang buat pengumuman siapa yang bisa membangun pagar untuk rumah saya ini. Kemudian ada orang saya bisa bangun. Kemudian yang orang tersebut mengatakan nanti saya akan kasih imbalan sekian dinar. Nah, lalu dia bangun. Setelah selesai dia bangun, mana imbalan buat saya? Ini imbalan 10 dinar diterima. Itu disebut dengan ja'alah. Kalau kita sering misalnya sebagian akad itu jika tidak bisa dilakukan secara hukum syaratnya haram, itu kan ada hilah syar'iyah atau bisa dilakukan dengan cara tabarruk. Yang satu ngasih, yang lain ngasih juga, sama-sama saling memberi. Maka yang seperti itu disebut tabar. Ja'alah ini mirip-mirip ya, seperti itu. Yang satu menjanjikan pekerjaan, yang satu memberikan imbalan. Ya biar nggak bingung nanti kalau saya tadi menerjemahkannya upah. Ya, sekarang ganti imbalan atas pekerjaan. Orang kehilangan koper isinya 100 dirham. Kemudian dia mengatakan siapa yang bisa menemukan koper saya warnanya coklat, bentuknya kotak, hilang sudah seminggu. Nanti saya kasih imbalan 50 dirham. Isinya kan 100 dirham. Nah, saya kasih imbalan 50 dirham. Orang tersebut mengatakan. Kemudian ada orang yang mencari. Ternyata ada 3 orang yang mencari. Tertarik dengan imbalannya. Ternyata si A nggak nemu. Si B yang nemu. Si C nggak nemu. B datang kepada orang tersebut. Ini saya nemu kopernya. Dibuka. Isinya masih 100 dirham. 50 buat kamu sebagai imbalan seperti yang saya janjikan. Jadi kalau orang melakukan suatu pekerjaan, kemudian orang lain berikan imbalan atas pekerjaan itu, akad seperti ini disebut sebagai ja'alah. Ini lebih mudah dilakukan. Karena tidak disyaratkan syarat-syarat seperti dalam akad ijarah. Ijarah untuk pekerjaan ijarah amal. Maka sebagian orang lebih memilih dengan cara ja'alah. Misalnya dia ingin bangun pagar, atau dia ingin bangun sepiteng, atau dia ingin bangun kamar, nambah bangunan. Semula sudah ada rumah, kemudian dia ingin nambah kamar untuk anak dan tambah kamar. Setelah jadi kamarnya itu sesuai dengan di awal kesepakatan akan dikasih imbalan sekian, maka dikasihlah imbalan setelah jadi. Ini seperti itu disebut dengan akad ja'alah. Ini bisa dilakukan bagi orang yang mungkin takut nanti kalau dengan akad ijarah, sewa atau berikan upah untuk pekerjaan ijaratul amal, takut tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan hukum syara, maka dilakukan dengan akad ja'alah. Kemudian yang ketiga adalah akad untuk merawat tanaman. Jika tanamannya itu berasal dari pekerjanya, maka hukumnya tidak boleh. Itu yang disebut dengan mukhabarah dan muzarah. Mukhabarah yaitu jika ada tanaman pohon kurma misalnya, yang menanam adalah pekerjanya.
bukan pemilik tanahnya. Kemudian disyaratkan di akad bahwasanya sebagian dari hasil panennya untuk pemilik tanah, sebagian dari hasil panennya untuk pekerja. Maka yang seperti itu disebut mukhabarah dan hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah muzara'ah. Jika seorang punya sawah tidak ditanami tanaman, lalu orang lain yang ingin menanam di sawah tersebut, lalu terjadi kesepakatan antara pemilik tanah dengan orang yang ingin bekerja untuk menanam tanaman di sawah tersebut. Bibitnya dari siapa? Dari pekerjanya. Lalu terjadi kesepakatan. Nanti kalau sudah panen, setengahnya hasilnya untuk pemilik tanah, setengahnya hasilnya untuk pekerja. Maka yang seperti ini disebut muzara'ah dan hukumnya juga tidak. Bagaimana supaya bisa ada caranya, yaitu dengan cara menyewa, bukan dengan cara kesepakatan muzara'ah. Menyewa yaitu dengan mengatakan saya sewa tanahmu ini dan saya tanamin tanaman. Nanti kalau sudah panen saya bayar sewanya dengan dinar atau dirham, atau saya bayar sewanya dengan gandum 1 kuintal. Artinya dia tanam gandum. Setelah panen ternyata hasilnya 3 kuintal. Lalu pemilik sawahnya datang lagi, katanya kamu waktu di awal kesepakatan kita adalah sewanya gandum 1 kuintal. Akhirnya diambil dari itu hasil panennya 1 kuintal gandum dikasih. Ini sebagai sewanya, upah dari sewanya. Maka hukumnya yang seperti itu baru dibolehkan. Jatuhnya adalah sebagai upah atas sewa sawah sehingga dia bisa menanam gandum. Bukan perjanjian bagian sekian untuk pemilik tanah, sekian untuk pekerja yang menanam tanah. Ini adalah 3 macam akad yang berkaitan dengan upah atau imbalan atau berupa bagian atas hasil dari panen jika seseorang atau 2 orang bersepakat, yang satu pemilik tanah, yang satu adalah pekerja yang merawat tanaman atau yang dia menyewa tanah sawah untuk ditanam. Adapun yang diharamkan tadi adalah mukhabarah dan muzara'ah. Faslun wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini. Menggarap tanah mati yang tidak ada pemiliknya, itu hukumnya boleh, sehingga tanah yang digarap tersebut menjadi miliknya. Baik ya digarap itu untuk ditanami tanaman, untuk digunakan bercocok tanam, ataupun tanah yang mati itu semula adalah hutan belantara, kemudian dia babat alas, dia tebang pohon, dia bersihkan tanah tersebut dari tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, lalu dia bangun rumah, maka tanah tersebut yang semula tidak ada pemiliknya, hukumnya menjadi milik orang tersebut yang menggarapnya dan menjadikannya sebagai rumahnya atau dijadikan sebagai lahan untuk bercocok. Ini yang disebut dengan ihya'ul mawat, hukumnya boleh dan menjadi milik orang yang menggarap tanah tersebut. Dengan 2 syarat boleh. Ayyakunal muhyi musliman, artinya orang yang menggarap tanah tersebut adalah seorang yang muslim. Wa antakunal ardu hurratan, dan tanah tersebut semula adalah tanah yang tidak punya pemilik. Lam yajri 'alaiha milkun li muslimin,
tidak ada kepemilikan, hak kepemilikan sebelumnya bagi siapapun dari orang-orang Islam. Wasifatul ihya'i maka nafil adati imaratan lil muhya. Dan sifat atau kriteria bagaimana ini sudah dianggap sudah menggarap tanah tersebut itu adalah sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tempat tanah tersebut. Misalnya di daerah terdekat dengan tanah tersebut, jika orang ingin membangun rumah maka berarti dia membabat atau membersihkan lahan tersebut, kemudian didirikan tembok baik yang berupa tembok kayu ataupun tembok yang berupa batu bata dan yang lain-lain. Setelah itu dikasih atap, kemudian kosong, masih kosong, itu sudah jadi sah jadi milik. Kalau memang yang di sana di daerah tersebut berlaku seperti itu. Adapun jika tanah tersebut ingin digarap untuk digunakan bercocok tanam, maka dikasih batas. Biasanya kan yang dikasih batas, tanahnya digali sedikit, kemudian di samping-sampingnya agak dinaikkan seperti pembatas sekeliling tanah tersebut. Kalau di sawah-sawah kan begitu, antara sawah satu dengan sawah yang lain ada batas yang berupa tanah yang kira-kira dipakai oleh orang untuk berjalan kaki itu bisa, atau naik motor bisa. Di pinggir sepanjang ini garis dibuat seperti pembatas itu, atau kalau memungkinkan dikasih pagar, kemudian baru ditanamin jagung di tengahnya, maka yang seperti itu baru menjadi hak milik orang tersebut. Seperti orang-orang yang transmigrasi ke Sumatera atau ke Kalimantan, itu kan disuruh untuk menggarap tanah-tanah hutan-hutan yang tidak ada pemiliknya, maka tanah yang digarap itu maka jadi miliknya, jadi milik orang tersebut secara hukum Islam jika dia sudah menggarap. Wajibu badlul ma'i bi salasati syara'it. Hukumnya wajib membagi air dengan 3 syarat. An yaqdula an hajatihi. Jika orang punya sumur, kemudian kebutuhannya sudah tercukupi, tapi airnya masih ada. Ada orang lain ingin minta, maka hukumnya wajib membaginya. Wa yahtaja ilaihi ghairuhu, dan jika butuh orang lain air tersebut, linafsi, baik untuk dirinya, auli bahimati, atau untuk hewan peliharaannya atau hewan tunggangannya. Itu syarat yang kedua, orang lain membutuhkan. Syarat yang pertama apa tadi? Sudah lebih dari kebutuhannya, lebih dari kebutuhannya. Yang kedua, orang lain itu membutuhkan air. Dan yang ketiga, ayyakuna mimma yustakhlafu bi bi'rin aw 'ainin, yaitu yang airnya itu jika diambil maka akan kembali lagi kadarnya seperti semula, serupa seperti semula, baik di sumur atau di mata air. Kalau orang ngambil air seember dari sumur, nggak habis-habis itu, karena datang lagi airnya, sehingga sumur itu tetap permukaan airnya segitu-gitu juga, meskipun diambilin airnya terus. Nanti beberapa waktu lagi setelah diambil akan kembali lagi permukaan airnya. Kalau dikasih misalnya garis ini sudah sekian meter dari dasarnya, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter misalnya, airnya karena musim hujan agak banyak sehingga di garis 3 meter, kemudian diambil airnya untuk memenuhi bak air yang ada di kamar mandi. Setelah penuh bak airnya, beberapa waktu lagi setelah diambil airnya, kita lihat ternyata permukaan airnya masih segitu juga seperti semula, yaitu di garis 3 meter misalnya, contohnya begitu. Itu yang disebut dengan mustakhlaf. Jika diambil airnya, tetap airnya utuh lagi, karena yang bersumber secara terus menerus airnya, seperti
seperti di sungai atau di laut. Kalau diambil airnya kan akan kembali lagi airnya, itu nggak habis-habis. Itu yang disebut dengan mustaqab. Jika airnya tidak habis dan diambil datang lagi, baik di sumur ataupun di mata air, maka hukumnya bagi orang yang punya tanah kemudian dia menggali sumur pribadi, sudah cukup untuk kebutuhannya sendiri. Ada orang lain datang membutuhkan air, wajib hukumnya membantu. Karena air yang ada dalam sumur itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat bagi hamba-hambanya. Dan maka jika ada orang lain yang membutuhkan, hukumnya wajib untuk berbagi, memberikan air tersebut untuk orang lain itu yang membutuhkan. Ada pertanyaan? Jadi hukum muamalah ada berapa sih Ustaz? Apa saja? Kapan bisa diulang sedikit lagi Ustaz? Saya masih belum paham semua. Oh, muamalah itu ada jual beli, meminjamkan bagaimana hukumnya dalam Islam. Ada berkongsi dua orang, kemudian sepakat untuk masih menggabungkan modal yang dia punya. Yang satu punya 50 dinar, yang satu punya 50 dinar. Kemudian digabungkan jadi 100 dinar. Kemudian dibelanjakan barang. Setelah itu dijual untuk berdagang. Syarikah itu namanya kongsi. Yang ada muamalat lagi namanya tirot. Ada orang punya modal tapi dia tidak mau bekerja. Akhirnya bersepakat dengan orang lain untuk bekerja berdagang dengan modalnya itu. Nanti keuntungannya dibagi hasil antara pemilik modal dengan pekerjanya. Ada yang berkaitan dengan hukum bahwasanya orang yang kondisinya seperti ini, misalnya orang yang gila, tidak boleh melakukan transaksi. Itu dibahas dalam muamalah. Anak yang masih belum balik tidak boleh melakukan transaksi. Itu dibahas juga dalam muamalah. Ada macam-macam seperti kita yang kita praktekkan sehari-hari. Kalau kita ingin pergi ke Ancol dari Bekasi, kemudian kita pesan Grab. Nah, pesan Grab, maka itu secara akad adalah jatuhnya akad ijarah. Kita menyewa mobil untuk pergi ke sana. Dan ditentukan berapa sewanya dalam waktu yang sudah ditentukan atau yang berupa pekerjaan. Kalau ini ya Grab seperti ini mengantar, berarti pekerjaan sopir mengantar kita untuk pergi ke Ancol. Kita kasih upahnya sekian. Misalnya dari Bekasi ke Ancol 100.000. Setelah selesai sampai di Ancol, kita bayar sebagai upah bagi dia mengantarkan kita. Beda dengan kalau seandainya kita yang ingin pergi ke tempat yang agak jauh, sehingga butuh waktu sampai sehari.
Maka biasanya ditentukan sewanya dan itu dihitung dari jam 8 malam sampai jam 8 malam besoknya. Satu hari 24 jam. Kalau lebih dari itu kena cas. Nah, maka yang seperti itu yang disebut sewa barang, ijaratul ain. Selesai dipakai mobilnya, maka dibayar. Perhatikan saja nanti di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang orang yang ingin menyewa, ada orang yang ingin menyewa rumah. Ya, ada orang yang ingin menyewa mobil, ada orang yang ingin menyewa baju. Ya, itu disebut dengan sewa menyewa. Ini saya percepat karena dari awal itu sudah ada yang minta untuk pembahasan tentang hukum waris. Jadi karena ini sebenarnya mengulang saja apa yang sudah pernah kita pelajari dari kitab yang sebelumnya yaitu Qaulul Jalil. Maka ini saya percepat. Semuanya sebenarnya sudah ada, cuma di sini dibahasnya per pasal setiap macam atau bentuk transaksi. Kalau Anda belajar ilmu ekonomi, yang dipelajari juga bentuk-bentuk macam-macam transaksi. Maka dalam ekonomi Islam pun seperti itu. Yang kita pelajari ini adalah macam-macam bentuk transaksi. Ini yang disebut dengan muamalah. Nanti ya, pada Selasa depan insya Allah kita selesaikan ini. Yang akan kita bahas adalah tentang wakaf. Bagaimana hukumnya orang memuakafkan tanah. Kemudian tentang luqathah, yaitu menemukan barang di pinggir jalan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh mengambilnya ataukah tidak boleh mengambilnya? Ada ketentuannya. Kemudian tentang nitip barang orang lain yang mau pergi jauh selama beberapa minggu, pulang kampung misalnya, mau mudik. Kemudian dia menitipkan barang pada tetangganya. Saya titip ini. Itu sebagai amanah. Bagaimana ya, hukumnya dan ketentuannya. Kalau misalnya kita ulang lagi, bisa nanti dibuatkan tulisan secara ringkas setelah selesai semuanya, kemudian kita ulang sedikit. Ya, harus satu halaman saja nanti saya ini bisa di-share nanti di sini. Ringkasan tentang macam-macam muamalah dalam Islam. Insya Allah ya, nanti diingatkan pada pelajaran Selasa yang akan datang. Saya buatkan ringkasan nanti macam-macam muamalah dari awal sampai akhir. Setelah kita menyelesaikan tinggal 3 bab lagi, 3 macam muamalah lagi. Semoga bisa ya, bersabar dalam belajar. Ya, insya Allah orang yang bisa melampaui kesulitan dalam belajar, maka akan dibuka baginya pintu kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang seperti itu. Belajar itu butuh pengorbanan. Ilmu itu tidak akan berikan sedikit yang dia miliki ya, selama kita tidak mau memberikan seluruh yang kita punya untuk bisa memahami. Seperti orang belajar di sekolah umum, ingin pintar matematika, yang belajar matematika tidak cukup ya dengan 1 kali latihan tambah dan kurang kali bagi ya, tapi masih banyak ya rumus-rumus yang lain yang harus dia pelajari dan itu harus berulang-ulang. Anak sekolah saja SD
anak saya kelas 1 SD. Itu buku matematikanya, perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan. Saya lihat tidak cukup satu halaman untuk mengerjakan sampai dia bisa tanpa buku pun bisa mengalihkan angka ini dikalikan sekian dengan angka yang lain sehingga hasilnya berapa. Baru bisa itu setelah beberapa kali mengerjakan soal beberapa halaman dari buku matematika ini. Insya Allah memang seperti itu kita belajar. Ya, kalau kita sadar kita belum paham, itu justru ya, sebagian orang sebagai langkah awal dia ingin paham. Ya, tapi sebagian orang sekali baca, sekali belajar sudah langsung paham. Ya namanya berbeda-beda kita untuk daya pemahaman dan yang menangkap. Mungkin kita punya kelebihan dalam bisa memahami ilmu yang lain, tapi dalam ilmu yang ini kita harus butuh tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu berulang-ulang baru bisa paham. Ada yang seperti itu. Ada orang yang belajar nyetir mobil itu hanya diajak keluar, lihat orang lain, ya gurunya nyetir, pulangnya langsung latihan, suruh bawa pulang balik lagi, langsung bisa. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sudah kursus nyetir mobil habis 1 juta, 2 juta, masih belum lancar juga nyetir. Ya macam-macam. Ya, karena orang itu kan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing punya. Makanya ada yang condong untuk mempelajari ilmu ini. Tapi ya, adapun ilmu agama itu ada yang wajib kita pelajari yang hukumnya fardu ain. Adapun yang kita pelajari sekarang ini kan hukumnya adalah fardu kifayah. Pelajari secara detail tentang muamalat ini adalah hukumnya fardu kifayah. Maka seandainya kita sudah paham yang kitab Qaulul Jali atau Mukhtasar muamalat yang cukup yang ada di situ saja itu sebenarnya sudah memenuhi kewajiban kita. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa memahami ilmu agama ini, karena di antara tanda seseorang itu dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya diberi pemahaman tentang ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apapun latar belakang kita, tidak hanya seorang yang punya gelar ustadz yang harus memahami ilmu agama, tapi bisa jadi misalnya seperti saya contohkan di Lebanon itu ada dokter, tapi kalau berbicara tentang ilmu agama, talaki kitab-kitab hadis, talaki kitab-kitab tafsir, talaki kitab-kitab tarikh, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Ada salah satu di antara guru kita di kampus Global University, dia seorang dokter pekerjaannya, tapi kita belajar ilmu hadis talaki kitab-kitab hadis sama beliau. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang punya latar belakang misalnya seorang ahli dalam ilmu informatika, ahli dalam teknik atau arsitektur, seorang insinyur, tapi dia paham tentang ilmu. Maka yang seperti itu adalah menunjukkan bahwasanya orang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan yang diberi pemahaman oleh Allah, senantiasa senang dan rindu serta haus untuk bisa menuntut ilmu agama, merasa kurang terus
ilmu yang kita miliki masih sedikit sehingga ingin menambah dan menambah. Karena Rasulullah tidak diperintah untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah SAW yang sudah diberi banyak ilmu tapi masih diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Maka apalagi kita ini umatnya yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasul dan Nabi panutan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat insya Allah. Dan tadi karena ada yang minta kita ulang lagi nanti semuanya dari awal secara singkat. Ya, secara ringkas saya buatkan supaya tertulis karena ini kan cuma saya yang baca. Mungkin yang lain yang pegang kitab dan juga baca mungkin bisa menyimak, mendengar dan juga membaca sehingga mungkin lebih bisa konsentrasi dalam memahami. Walaupun yang cuma mendengar karena tidak baca maka butuh dan apa yang tertulis sehingga bisa menjadi pedoman panduan bagi dia untuk bisa memahami secara utuh. Insya Allah nanti pertemuan terakhir bahas tentang amalan. Ini saya buatkan ringkasannya dari awal sampai akhir. Ada berapa macam jenis muamalah. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil filli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.